Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita hari yang baru. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau menganugerahkan kepada kami hari baru untuk boleh kami jalani hari ini. Dan sebelum kami memulainya, kami datang kepada Tuhan, kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar firman ini boleh terus menuntun kami untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Ulangan pasal 28. Namun saya akan fokuskan kita untuk membaca ayat yang ke-15. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Mereka adalah harta kesayangan Tuhan. Tuhan selalu menyertai umatnya sebagai bukti bahwa Allah mengasihi mereka. Namun ini bukan berarti sebagai umat mereka boleh hidup sesuka hatinya. Namun sebagai umat mereka harus hidup sesuai dengan hukum-hukum Allah. Ketika mereka hidup di dalam hukum Allah, mereka akan mengalami berkat. Sebaliknya, ketika mereka memberontak kepada Allah, melanggar hukum-hukum Tuhan, mereka akan mengalami kutuk. Jikalau kita membaca di dalam perikop ini, luar biasa orang yang hidup di dalam kutuk Allah. Seluruh kehidupannya benar-benar jauh dari damai sejahtera dan berkat. Bukan hanya di dalam kehidupan rumah tangga, tapi di dalam finansial, juga secara mental. Seluruh aspek hidupnya dipenuhi dengan kutuk Allah. Saudara, tentunya hal ini akan membawa seseorang menderita di sepanjang hidupnya. Namun kita bersyukur Kristus telah melepaskan kita dari kutuk Allah, sehingga hari ini kita hidup di dalam berkat. Namun ini bukan berarti bahwa ketika kita hidup sebagai umat Allah, maka kita boleh hidup sebebasnya semaunya kita. Tidak, Tuhan tidak menjadikan kita robot, tetapi Tuhan memberikan kepada kita kehendak untuk memilih taat atau tidak. Jikalau kita hidup taat, maka berkat akan menyertai kita. Namun sebaliknya, jikalau kita hidup di dalam pemberontakan, tidak taat, kita melanggar hukum-hukum dan perintah Allah, maka berkat itu akan jauh dari kita. Saudara, ini bukan hanya berkat secara materi, namun juga berkat damai sejahtera, sukacita ilahi akan menyertai orang yang senantiasa hidup di dalam ketaatan Tuhan. Jikalau kita milik Allah, maka Tuhan akan terus mengejar kita. Jikalau kita hidup di dalam pemberontakan dan melanggar hukum-hukum Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita hidup di dalam dosa. Jikalau kita milik Allah dan telah dimateraikan oleh darahnya, maka saudara, kita akan dikejar ketika kita terus-menerus melanggar hukum Tuhan. Sampai pada titiknya kita takluk, kita mau taat, dan kita mengatakan, Tuhan, aku menyerah. Saudara, jangan sampai ketika kita sebagai umat terus-menerus hidup di dalam dosa, membiarkan diri kita untuk memberontak dan mengeraskan hati dan tidak mau taat. Tuhan akan mengejar kita, mendisiplinkan kita, menghajar kita, sehingga kita akan benar-benar berada di titik nol. Jangan sampai Tuhan menghajar kita sedemikian rupa. Namun sebelum terlambat, mari kita kembali kepada Tuhan. Karena orang yang mentaati Tuhan akan disertai dengan berkat-berkat-Nya. Bukan hanya berkat materi, tetapi berkat damai sejahtera, sukacita ilahi yang senantiasa akan menyertai kita. Mari
di dalam kita menjalani hidup ini. Di dalam pilihan yang Tuhan berikan, kita boleh memilih untuk taat dan bukan memberontak. Bukan terus-menerus melakukan dosa, tetapi memohon kekuatan Tuhan untuk hidup mentaatinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan demikian berkat-berkat Tuhan itu akan menyertai kita. Dan ketika kita diberkati oleh Allah, kita pun akan menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita diberkati oleh Allah, Allah dimuliakan melalui kehidupan kita, sehingga orang-orang di sekitar akan mengenal siapa Allah yang kita percaya. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk senantiasa taat, hidup sesuai dengan hukum-hukum Allah dan perintah-perintah Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kembali kebenaran firman-Mu mengingatkan kami agar kami boleh hidup senantiasa sesuai dengan hukum-hukum-Mu, perintah-perintah Tuhan. Karena orang yang mentaati Tuhan akan disertai oleh berkat-berkat Tuhan. Bapa, mampukan kami agar hidup kami senantiasa Tuhan berkati, sehingga dengan berkat-berkat hidup yang kami alami, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya berkat secara materi, tetapi juga berkat rohani yang membawa orang lain untuk mengenal siapa Allah yang kami percaya dan kami taati itu. Tuhan, mampukan kami, tolong kami agar hidup yang Engkau berkati ini pun boleh menjadi berkat bagi sekitar kami. Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Ketika Engkau memberkati hidup kami, sungguh hidup kami pun boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh berserah, berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara.